Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah, bapak-bapak yang sama-sama mengharap ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah, Rabb yang telah mengatur bergulirnya malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang mampu untuk merawat kita, merawat seluruh makhluk yang telah dicipta, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari yang namanya zalim dan lupa. Yang mudah-mudahan dengan seluruh potensi kenikmatan itu mampu kita upayakan, mampu kita olah sebagai salah satu wasilah dan jalan terbaik kita untuk menaati Allah, sehingga kita akan bersama-sama mendapatkan surganya nanti di yaumil hisab. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pun kepada keluarganya, jajaran sahabat pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mau dihimpun sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah. Para jamaah sekalian, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita pada subuh Sabtu ini, yakni pada surah At-Tin ya. Sebelum kita masuk pada termin yang kedua dari surah At-Tin, kita akan baca Al-Asmaul Husna dan juga salawat atas Nabi. Mari kita baca bersama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Kabir, Ya Hafid, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali,
يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا النور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Sebelum kita mengupas lebih dalam mengenai makna dalam surah At-Tin, kita akan bacakan terlebih dahulu surat ini dalam strategi baca ataupun dalam kaifiat baca terpimpin. Nanti saya satu kali, bapak-bapak semuanya bisa mengikuti. Di halaman 597 surah ke-95 ya. Ya, surah nomor 95. Kalau sudah dibuka semuanya, saya bacakan satu kali, nanti bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal basir. Alhamdulillah telah kita baca bersama. Begitu baik, begitu runtut kita bacakan surat At-Tin yang kemarin kita telah bahas ya Pak ya, dari ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Ini seluruhnya adalah muqaddimah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan menggunakan kalimah dalam bentuk sumpah. Sumpah pertama demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, wa turi sinin dan demi gunung Sinai. Iya, tur itu artinya bisa gunung ataupun bukit ya, bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin dan demi negeri yang aman ini. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dua tempat suci yang Allah Subhanahu wa taala firmankan melihat dari bagaimana buah tin ini tumbuh, bagaimana buah zaitun pula ini didapatkan, dihasilkan, sumber utamanya itu berada di Tur Sinai ya, di Bukit Sinai. Yang dimana kita tahu ini adalah kawasan yang dekat dengan kawasan Palestina yang dulunya disebut dengan Syam. Dan selanjutnya di ayat ketiganya baru Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menyumpahi kota yang aman, maknanya adalah Al-Makkah Al-Mukarramah. Ini menarik ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hadzal baladil amin. Negeri yang aman ini atau kota yang aman ini, negara yang aman ini disebutkan pada saat kondisi Nabi Muhammad SAW malah tidak aman ketika hidup di Mekah. Kan ketika hidup di Mekah, Nabi senantiasa mendapatkan intimidasi. Dakwahnya dihalang-halangi, bahkan diancam untuk dibunuh. Itu terjadi di mana semuanya? Ketika Nabi masih ada di Mekah. Tapi pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa hadzal baladil amin. Nih negeri ini yang aman. Kalau menurut kita mungkin bisa protes ya kita mah. Aman dari mana ya Allah? Orang saya hidup tidak pernah aman, senantiasa dapat gangguan. Nah, tapi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala di sini menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW esok kelak janji Allah Al-Makkah Mukarramah itu akan menjadi baladil amin. Dan itu kesampaian jemaah sekalian. Ya, pada saat terjadinya Fathu Makkah, di situ sudah seluruhnya orang-orang yang berada di kawasan haram, di kawasan Makkah itu beriman, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi kerusuhan, peperangan di tempat tersebut. Di ayat yang keempatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah salah satu pernyataan yang jelas dan tegas dari Allah setelah Allah bersumpah dengan muqaddimah empat bentuk sumpah, maka Allah memulai firman-Nya dengan ungkapan bahwa manusia itu diciptakan ahsani taqwim, dalam penciptaan yang paling sempurna, bentuk yang paling ideal yang Allah berikan kepada setiap manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kemudian Allah kembalikan dia, Allah tarik dia pada posisi yang paling rendah, serendah-rendahnya. Ada dua tafsiran kemarin yang telah kita bahas. Yang pertama, kenapa Allah kembalikan dia pada posisi rendah dan hina? Karena dia tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk penciptaan yang sempurna, sebagai salah satu langkah dia untuk bisa taat dan juga ibadat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak pakai tuh potensi itu untuk mensyukuri, untuk beribadah kepada Allah dari nikmat yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala tarik dia dalam posisi bentuk yang paling sempurna, namun diturunkan serendah-rendahnya masuk ke dalam neraka. Itu tafsiran yang pertama.
Jadi maknanya itu untuk orang kafir. Tapi ada tafsiran yang kedua, para ulama menyebutkan maksud rodadnahu itu dikembalikan. Yang awalnya bentuk fisik yang begitu prima, yang begitu kuat, yang begitu hebat, tapi berangsur waktu, berganti waktu, maka kekuatannya akan menurun. Sebanding lurus dengan bertambahnya usia. Mata yang dulu tajam mulai kabur. Ya, pikiran yang awalnya mampu berpikir dan mengolah sesuatu yang besar, merinci, meruntut, pas ketika sudah sepuh mah aduh sesah gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia dalam posisi kembali menjadi lemah gitu maknanya. Bahkan yang udah sepuh, udah tua mah ada orang dugikeun ka hilapnya, pikun gitu. Sampai dia berjalan aja udah nggak mampu, mengingat nama teman-temannya nggak bisa, bahkan mengingat putra-putrinya pun tidak mampu. Rodadnahu asfala safilin. Ini adalah siklus dalam kehidupan. Mau orang yang beriman, orang yang ingkar, semuanya akan melalui fase tersebut. Di ayat yang ke-6 nih yang akan kita bahas jemaah sekalian. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu tidak terjadi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan Allah turunkan derajatnya. Posisinya Allah akan tetapkan senantiasa mulia. Orang-orang yang kafir sajalah yang akan mendapatkan posisi hina dina seperti itu. Bahkan jamaah sekalian, kalaupun orang yang beriman dan beramal soleh dengan kualitas iman baik, kuantitas amal yang banyak, begitupun yang berkualitas juga, yang baik mutunya juga, maka walaupun dia akan melemah, menurun ketajaman dan kekuatan fisiknya, tapi dia tetap mendapatkan kemuliaan ketika hidup di dunia. Mana contohnya? Para asatidz, para ulama, walaupun tos sepuh Pak, tapi tetap dihormati dan dihargai. Walaupun tidak bisa berbicara dengan mulutnya, capetang sapertos kapungkur, tapi dengan sedikit gerutu dari mulutnya, orang-orang itu semuanya diam, tunduk, memuliakan posisi orang-orang memiliki tingkat kualitas iman yang tinggi, kualitas amal yang begitu hebat. Ini akan mendapatkan posisi yang mulia di hadapan manusia, begitupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau orang nggak punya iman, kalau orang dia tidak pernah berkarya dengan amal-amal salihnya, tidak pernah memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan sosialnya, maka ketika sudah sepuh ya udah mendapatkan posisi yang tidak lagi memiliki harga sebagaimana dia hidup di masa mudanya. Gitu Pak. Orang yang punya ilmu, punya iman mah insya Allah dugikeun ka sepuh, dugikeun ka sakit-sakitan wege masih tetap saja. Ya, jemaah sekalian, makanya nih, iman dan amal salih itu adalah modal utama bagi seorang mukmin yang benar-benar dia mengatakan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim, mengaku tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini dia dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena bagi orang beriman dan amal saleh ada apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi orang-orang beriman dan amal saleh, mereka itu mendapatkan ajar. Ajar itu adalah pahala. Pahala yang diberikan, benefit, keutamaan yang akan didapatkan seseorang setelah dia dapat beramal saleh. Ghairu mamnun, bukan sembarang pahala, bukan sekedar balasan, yaitu balasannya ghairu mamnun, Pak. Tidak pernah terputus. Ghairu mamnun itu bagaikan ungkapan seseorang ketika dia melihat air terjun yang debit air yang dikeluarkannya besar dan juga tidak pernah terputus, Pak. Kabayang tuh Pak, ghairu mamnun, pahala seseorang kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan air yang senantiasa terus-menerus mengalir. Orang teh nuju membuat satu kolam besar dari pahala yang Allah kucurkan dengan deras. Dia terus saja seperti itu. Bahkan menariknya apa? Ketika dia tidak mampu untuk beramal sekalipun, pahalanya masih tetap jalan. Kok bisa kayak gitu? Iya, ngalir terus, nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena yang pertama jamaah sekalian, orang-orang yang beriman dan beramal salih, ketika dia senantiasa terus-menerus melaksanakan amal salih yang dia tidak pernah tinggalkan pada saat dia sehat, pada saat dia punya kesempatan, pada saat dia muda,
Walaupun nanti ketika tubuhnya sudah tidak mampu beribadah sebagaimana dia laksanakan sebelumnya di masa mudanya, tetap pahalanya mah Allah berikan dengan sempurna. Makanya tong hariwang jadi jalmi muslim, tong hariwang jadi jalmi anu mukmin, tong ngarasa hariwang jadi jalmi anu istiqomah mah. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah misalkan ada seorang hamba yang dia itu sakit, Pak. Orangnya sakit pertama. Au safar, atau dia dalam kondisi perjalanan yang jauh. Tidak bisa melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Sebagai contoh, kalau misalkan ada orang yang dia itu tidak pernah meninggalkan malam harinya melainkan sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Mau 3 rakaat wungkul, witiran, tapi yang penting selalu mengisi waktu malamnya dengan sholat. Sakali waktos tedamang, sakit dia, gak bisa melakukan amal perbuatan yang biasa dia lakukan, sholat malam. Walaupun dia tidak sholat malam, karena dia dari dulu sering melaksanakan sholat malam, tidak pernah ditinggalkan, sekalinya dia sakit atau lagi di perjalanan, gak ngelakuin sholat malam, tetap pahalanya sempurna, dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Pak. Kalau ada seorang yang dia tidak pernah absen dari kajian tholabul ilmi di Masjid Mutiara, pada sekali waktu dia lagi pergi jauh nggak bisa ikut ngariung bareng dia, pahalanan catatkan, Pak, ku Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan seorang yang saleh. Kalau kata para ulama lebih-lebihnya gini, Pak. Kalau orang sudah thumma radadnahu asfala safilin, dia dikembalikan dalam posisi yang paling lemah, bahkan dia sudah pikun, dia sudah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna, bahkan sholat lagi kadang sholat encannya diulang-ulang terus, ketika sholat lupa rokaatnya, rokaat kasabra segala macam, Allah tetap akan berikan sempurna walaupun amalnya tidak sempurna. Karena apa? Waktu mudanya, waktu sehat dan kuatnya, dia tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Terbiasa. Syaratnya naon, Pak? Dia sudah mencoba dan berupaya untuk istiqomah dulu. Dan ini tidak didapatkan bagi orang nutara sholat, nutara ibadah baheula, nalika pikunnya eta mah teu meunang pahala. Maka dari itu, para ulama menekankan dan menegaskan kepada siapapun yang masih Allah berikan kekuatan fisik, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu luang kepada dirinya, maka pergunakan itu untuk bisa istiqomah ibadah sama Allah. Karena sekalinya waktu nanti ketika kita sudah lemah sekalipun, raga tidak bisa bergerak, sudah rindu sekali ke masjid tapi nggak bisa ke masjid, tertahan oleh kaki yang sudah tidak mampu digerakkan, dia tetap mendapatkan pahala sempurna baikkan dia berangkat ke masjid seperti dia lakukan ketika waktu muda. Makanya waktu muda nih, saya anggap semuanya di sini masih muda semua, masih sehat semuanya. Insya Allah, Pak, ghairu mamnun, bagaikan air terjun yang tidak pernah terputus airnya, walaupun tidak ada amalnya. Dan yang kedua, jamaah sekalian, penting sekali, di mana-mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan kata iman dan amal soleh, banyak banget, Pak. Bahkan nu osok rada pahili mah iya, Pak, surat At-Tin teh sok pahili sareng surat Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Lamun teu perhatian, wah bisa-bisa nih dari At-Tin masuk Al-Asr, Al-Asr masuk At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Nah, Al-Asr jadi falahum ajrun. Suka terjadi, Pak, ini di kota-kota besar. Ya, di mana-mana nih kadang-kadang kalau nggak khusyuk, rada malaweng atau napi nundutan salatna, hati-hati ya. Ya, belok beda surat. Ya, iya mah pengalaman pribados abdi, Pak. Pernah, tapi bukan di surat ini, di surat yang lain. Nah, maca at-takwir jadi lebet al-insyikok. Aduh. Nuju ngimaman di dia dari jeung teh anu ngalereskeun. Da saya ngarasa bener, Pak. Baru sadar ketika udah beres. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi jamaah sekalian, iman dan amal itu senantiasa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bagaikan dua mata sisi uang yang tidak pernah bisa dipisahkan. Kalau ada orang iman tapi tidak amal soleh, itu tidak sempurna keimanannya. Begitupun orang yang banyak amal solehnya tapi tidak punya iman, tidak berharga amalnya. Dua-duanya harus kita isi, Pak. Balance, harus seimbang dua-duanya. Dua aspek ini tidak pernah bisa kita tonjolkan satu di antara yang lainnya. Kita mementingkan iman saja, menghilangkan amal soleh, atau sebaliknya, amal soleh tapi tara solat. Ayo kieu, aya mantakna ku Allah disebatkeun illal ladzina amanu wa amilus solihat, dengan sempurna. Dua-duanya harus diisi nih. Dua aspek ini oleh seorang muslim. Imannya sama Allah Subhanahu wa taala kuat, begitupun amal solehnya berdampak terhadap sesama, memberikan kebaikan. Jadi yang disebut soleh teh kieu, soleh bagi seorang insan, bagi kita itu adalah imannya kuat, amal solehnya pun sangat bermanfaat. Ada ceritanya, Pak. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Allah, aku punya kenalan seorang perempuan. Aku kenal dia adalah seorang ummahat, solihat, orang yang soleh. Ini seorang ibu, ini perempuan ini luar biasa ibadah sama Allahnya, tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Sholat malam lagi itu dikantunkan, kemudian sholat 5 waktu gitu maksudnya, Pak. Ditambah dia shoimat, orang yang senantiasa gemar saum. Tapi di tetangganya dicap sebagai orang yang buruk. Dia itu menyakiti dan senantiasa berulang menyakiti hati tetangganya. Di mana posisi dia, wahai Nabi Allah? Kata Nabi, finnar, dia di neraka. Kalau ada orang yang kayak gitu, di neraka. Ini memberikan satu gambaran dan juga tazkirah, peringatan bagi kita. Ada alarm, warning nih, hati-hati. Yang udah ke masjid, alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan rizki untuk dapat mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Tapi jangan sampai lupakan kita hidup di dunia. Kita punya tetangga, kita perlu terhadap bantuan sesama. Kita tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Siga Tarsan ge di baturanku. Ya. Pokoknya manusia mah hidup sebagai manusia yang zon politikon, tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari masyarakat. Sok kabayang Pak, anu ngarasa hebat, anu ngarasa jumawa, tidak perlu bantuan siapapun termasuk tetangganya. Dia abai untuk memberikan kebaikan kepada tetangganya karena berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Nalika eta ditakdirkan ku Allah kabakaran, kahuruan bumina. Saha nu pertama kali nulungan teh atuh? Tetangga yang terdekat. Ketika kita sakit dan tiba musibah, tiba-tiba aya naon gitunya. Siapa yang pertama kali tahu dan memberikan pertolongan? Kalau bukan tetangga. Mungkin sahabat, keluarga, jauh familinya dari tempat dia tinggal. Tapi yang terdekat itu siapa? Tetangga. Itu jemaah sekalian. Makanya senantiasa bermuamalah dengan muamalah terbaik dengan tetangga kita. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada orang yang luar biasa sosialnya dengan masyarakat tapi teu salat. Aduh, eta teh lebar pisan. Karena apa? Ya karena dia hanya akan mendapatkan balasan di dunia berupa baiknya orang-orang yang telah diberikan kebaikan dari dirinya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia enggak punya tiketnya. Enggak punya imannya gitu. Selanjutnya jemaah sekalian, di ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka, maka apa yang membuat mereka itu mendustakanmu ba'du biddin, setelah itu mendustakan hari pembalasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua indikator. Bagi orang-orang yang kafir itu mereka banyak dusta sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka pun berdustakan mengenai hari akhir. Naon anu bet teu ngajantenkeun yakin ka hari akhir teh. Kek teh jaga bakal dihisab, kunaon teu percaya, kata Allah seperti itu. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak bukti-bukti dengan adanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dengan kisah-kisah zaman-zaman orang-orang terdahulu, kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kemudian ahlul kitab, orang Yahudi tahu kisah bagaimana nabinya dulu pernah membuktikan kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil burung,
dipotong-potong, dimutilasi burung itu, namun pada satu waktu kun fayakun jadi deui, ngahiji hirup deui gitu nya. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu, termasuk kunaon sih teu percaya ke alam akhirat, kata Allah teh seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan mengenai hari akhir. Kenapa sih sangat penting keimanan seseorang kepada hari akhir, Pak? Karena yang akan membuat pasang dan surutnya amal perbuatan kita itu bergantung kepada keyakinan kita kepada hari akhir. Kalau orang dia percaya sama hari akhir, maka dia akan benar-benar memburu amalan-amalan yang akan membaguskan amalannya nanti di akhirat. Kalau ada orang yang abai terhadap hari akhir, dia akan senantiasa melanggar batasan. Keun da hirup mah ayeuna, nikmatna ayeuna, nu karasa ayeuna. Kumaha engke lah eta mah. Pokona mah menang heula, untung heula, bari kumaha carana ge. Ada orang yang berpikir seperti ini. Kenapa dia bisa berani seperti itu? Karena tidak ada kepercayaan mengenai hari akhir. Kunaon bet ayeuna seueur nu korupsi, kunaon bet ayeuna seueur maling, seueur garong, karena dia nggak yakin dia akan dihisab. Karena kecil minim sekali keyakinannya kepada hari kiamat, hari hisab. Gitu jemaah sekalian. Maka kalau misalkan ada orang yang benar-benar yakin sama hari akhir, dia pasti akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang dia kerjakan. Pasti dia menjalani hidup ini dengan apik, pasti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW saking pentingnya Pak, mengaitkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Sering sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Enggak sering kita dapatkan bahwasanya man kana yu'minu billahi wa bi kitabih. Siapa yang beriman sama Allah dan beriman kepada kitab Allah. Enggak, tapi seringnya itu siapa yang beriman sama Allah dan beriman sama hari akhir. Penting sekali. Karena yang mempengaruhi seorang di dunia itu adalah keyakinannya terhadap hari akhir. Dia pengen dapat surga, dia takut neraka, itu kan urusan hari akhir. Keyakinannya terhadap hari akhir. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang beriman sama Allah, beriman sama hari akhir, fala yu'dhi jarahu, jangan sekali-kali sakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman sama Allah dan juga hari akhir, dua kali itu hari akhir semuanya, maka fal yukrim dhaifah, hendaklah dia mengikramkan, memuliakan terhadap tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sama bentuknya kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang iman sama Allah, siapa yang iman sama hari akhir, maka hendaknya kul khairon aw liyasmut. Hendaklah dia senantiasa berbicara dengan sesuatu yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Semuanya dikaitkan dengan hari akhir, jemaah sekalian. Ya, kalau misalkan kita bandingkan, kalau orang nggak ingat sama hari akhir, dia itu akan mudah untuk melukai hati tetangganya, akan mudah untuk tamunya. Karena berpikir naon dan tak urusan hirup-hirup orang tetangga mah nya kumaha anjeunna we. Ketika ada tamu yang datang dari entah berantah gitunya, nggak pernah ketemu sama kita, nggak pernah datang ke rumah kita, kita pun belum pernah berkunjung ke rumahnya, tiba-tiba bertemu ke rumah kita, tapi memberikan respon yang baik, silahkan, karena kita tahu bahwasanya kata Nabi harus memuliakan tamu, walaupun kita nggak kenal tamunya. Kita harus muliakan, silakan, dikasih kesempatan untuk berbicara, bagaimana hajatnya, diberikan tempat untuk duduk, udah gitu dikasih minum. Itu semuanya kalau tidak berpikir hari akhir, nggak bakal tuh orang tua akan memuliakan terhadap tamunya. Begitupun berbicara. Kalau dia tidak yakin bahwa ucapannya dicatat dan nanti dipertanggungjawabkan, dia akan ngacoblak ke mana wae. Yang riosnya mual bakal dijaga gitu karena dia terlepas dari itu semua. Ada seorang ateis, jemaah sekalian. Dia bertanya kepada seorang yang memiliki agama, termasuk terhadap seorang yang muslim. Katanya gini, kamu sekarang capek-capek hidup di dunia, mau melakukan ini dibatasi, mau ke sini tidak boleh, mau ke situ tidak boleh. Karena apa? Kamu punya agama. Bagaimana rasanya jika kamu nanti mati dan kamu tahu bahwasanya surga dan neraka nggak ada? Kehidupan itu hanya dunia saja. Tidak ada hari akhir, kamu tidak. Ini pertanyaan orang ateis, Pak. Terus apa jawabannya kalau kita ditanya seperti itu?
Gimana nih kita udah susah payah, walaupun kita yakin 1000%, bahkan 1.000.000% bahwasanya neraka dan surga itu Allah ciptakan, bahwasanya pasti kita akan dibangkitkan dan dihisab. Tapi kalau misalkan toh itu ternyata nggak ada hari akhir, kita mau gimana? Padahal kita sudah bersusah payah hidup di dunia ini, menjaga segala sesuatu aturan, tidak melebihi sesuatu yang dibatasi, menjaga diri dari setiap larangan. Tapi ternyata nggak ada nanti. Maka pertama Pak, tidak ada pernah ruginya seseorang ketika dia beramal saleh hidup di dunia. Walaupun nanti akhirat nggak ada, walaupun nanti tidak dia dibangkitkan, walaupun tidak ada pembalasan, nggak ada ruginya kita hidup sebagai muslim. Nggak ada ruginya kita menebar kemanfaatan, nggak ada ruginya kita baik sama orang, nggak ada ruginya. Terus apa ruginya? Nggak apa-apa juga kalau misalkan nggak ada. Yang bahaya itu kamu yang ateis, yang kamu sekarang hidup seenaknya, kamu nggak sujud sama Tuhan, kamu nggak percaya sama Allah, dan ketika nanti kamu mati dan kamu awalnya yakini nggak ada hari akhir, nggak ada hisab, nggak ada pembangkitan, ternyata kamu dapati, wah, ternyata ada hari akhir itu. Badai kumaha, iman saya nggak bisa dipinjamkan sama kamu, gitu. Tapi seenggaknya kita mah sudah punya iman. Jadi nggak ada ruginya walaupun nanti hari akhir nggak ada. Kita ikut tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari petuah Nabi. Nggak ada ruginya karena itu adalah salah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Bukankah ketika kita memberikan kebaikan sama orang kita pun ikut merasa bahagia? Bukankah ketika kita membahagiakan seseorang kita pun merasa senang? Nggak ada ruginya. Bahkan minimalnya apa jamaah sekalian? Orang-orang itu hidup sama kita sebagai orang yang baik. Ya, kalau orang baik itu balasannya itu akan mendapatkan kebaikan di dunia. Jadi orang ateis nih, ya, secara logika saja sebetulnya sudah rancu, kalah dengan kita. Nah, yang kedua, ada seorang kafir datang kepada Nabi. Dia bawa apa Pak? Dia bawa tulang. Tulang itu sudah usang, tulang belulang yang sudah rapuh. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, undur. Wahai Muhammad, ya tinggali, kata seorang yang kafir ini. Setelah itu dia meremas tulang itu, mematahkan tulang dan diremas rapuh, bubuk Pak tulang teh. Dikapasirkeun, dikahandapkeun, ditaburkeun. Katanya Tuhan kamu bisa membangkitkan ini, membungkus lagi dengan kulit, menghidupkan lagi tulang yang sudah hancur berantakan seperti itu. Sok buktikan, kata seorang kafir ini. Tapi kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta selalu mengamini untuk memberikan sebuah mukjizat kepada orang itu. Karena apa? Karena tahu kalau dikasih mukjizat pun, kalau ditampakkan apa yang dia inginkan pun dia nggak bakal iman. Yakin itu mah. Begitupun nanti kalau misalkan terwujud pun, iya mas sihir kan gitunya. Selalu dia mencari alibi. Makanya tidak, tapi dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Yasin. Ketika ada seseorang yang datang membawa tulang, meremasnya, menghancurkan dan juga menaburkan, kumaha cenah bakal diciptakan gitu. Ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, emangna araranjeun teu mikir baheula anu ngadaramel, yang membentuk, yang membuat, yang menyempurnakan kamu sekalian itu siapa? Allah. Dari awalnya tidak ada menjadi ada. Kan ketika kita sebelum dilahirkan, hitunglah, sebutlah tidak ada apa kita tanya. Ketika dilahirkan ada wujudnya, ada bentuknya, ada penciptaannya. Dari tidak ada menjadi ada aja bisa Allah mah. Apalagi mengadakan dari sesuatu yang pernah ada, lebih mudah sama Allah mah. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Siapa dulu awwala marrah yang pertama kali menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada? Komode engke mengadakan dari sesuatu yang pernah ada, itu lebih mudah, nggak ada masalah bagi Allah. Bahkan lebih sulit daripada tulang belulang yang sudah rapuh ditaburkan di atas pasir. Coba kita bayangkan Pak, kalau misalkan ada insiden terjadi, kapal terbang yang bawa orang jatuh ke tengah lautan, nggak ditemukan sama siapapun, jasadnya bahkan dimakan oleh ikan. Ikan-ikan kecil dimakan jasadnya itu. Udah gitu mohon maaf, dimakan lagi ya oleh ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar itu ditangkap oleh nelayan yang sudah memakan daging-daging tulang-tulang kita misalkan ya, tulang manusia bukan kita, maksudnya yang lain. Udah gitu tulang si ikan besar ini ditangkap oleh nelayan, udah dibawa
ke tempat ini dijual, dia dibawa ke kota dicacah Pak, itu teh daging-daging si laukna teh anu pernah makan daging manusia dulu teh. Udah gitu dimakan sama kita. Makan ke perut kita, keluar lagi. Dari kita kan berproses, keluar lagi. Contoh di kampung mah sok jadikan eupan deui ku lele kan, dimakan lagi sama lele. Udah dimakan sama lele, lelenya dimakan lagi sama manusia. Puter gitu Pak, lebih rumit Pak itu teh. Tapi Allah pasti bisa menghidupkan kembali. Apa yang enggak sama Allah? Itu adalah bukti bahwasanya Allahu ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah mampu. Jadi naon deui yukadzibuk? Apa yang membuatnya ragu, mendustakan terhadap Nabi Muhammad dengan risalah yang sempurna? Begitupun dengan hari kiamat yang pasti akan terjadi. Kalau orang gak diingetin sama hari akhir, ya gini Pak. Makanya di ayat ke-8-nya itu Allah tutup dengan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah lah saja sebagai hakim, ahkamul hakimin, yaitu adalah hakim yang sehakim-hakimnya. Hakim itu adalah orang yang adil. Allah itu adalah satu-satu yang paling adil dari seluruh yang adil. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ke-8 ini adalah bentuk ancaman pertama bagi orang-orang kafir. Ketika ada orang melakukan sebuah tindakan kejahatan, udah gitu ada yang ngasih tahu, kamu sudah melakukan hal ini, kamu sudah melakukan tindakan kriminal, kayak dilebutkan ke hakim. Apal tuh hakim lagi adil pisan, mual bakal berkutik, mual bisa bersuap, mual goyang sekedik pun dari si hakim ini. Itu adalah bentuk ancaman bagi orang kafir. Mungkin di dunia kita bisa menyuap hakim dunia. Kita bisa membuat satu bentuk drama yang bisa dipertontonkan oleh orang dari sesuatu yang telah kita buat strateginya mengenai perhitung-hitungan di hadapan hakim segala macam. Itu bisa di dunia. Tapi engke mah di Allah mah moal biasa sakedik we ge tinggal ku Allah dihisab. Itu adalah ancaman kepada orang-orang kafir. Oke, mual bakal lepas gitu. Dan ini harusnya dipahami oleh kita jemaah sekalian, dalam arti ya harus berhati-hati, kita benar-benar harus menghindari dosa. Karena Allah ahkamul hakimin, paling adil seadil-adilna. Dosana ya diberikan balasan dari dosa, pahalanya pun diberikan pahala dari perbuatan soleh. Begitupun ini adalah bentuk sebuah motivasi bagi seorang yang mukmin dan orang yang terzalim. Ketika dia tidak mendapatkan keadilan di dunia, tapi jangan pernah merasa sedih dan kecewa. Allah tidak pernah tidur, kan bahasa gitu. Ini adalah ungkapan alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah mah nggak pernah tidur. Allah tidak pernah luput. Allah tidak pernah menilai sesuatu dengan kacamata yang tidak seimbang. Allah itu pasti akan adil, tidak pernah zalim. Hakim sehakim-hakimnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa hari uang kita beramal takut nanti enggak diberikan pahala, enggak dibalas sama Allah. Mungkin ketika hidup di dunia maknya bisa aja ya gitu. Kita sudah bekerja tapi tidak mendapatkan hasil dari pekerjaan. Karena bisa jadi bos kita lupa, bisa jadi ada sistem yang salah, sehingga transparanted kuduna otomatis masuk, ini enggak masuk-masuk. Tapi di hadapan Allah mah tidak ada hal yang seperti itu. Kesalahan teknis apapun tidak akan pernah terjadi. Dan yang terakhir jemaah sebagai penutup. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang adil, apalagi kalau kita memiliki profesi sebagai hakim. Hakim ini adalah profesi yang paling berat jemaah sekalian. Karena apa ya? Dia memilih antara benar dan salah. Dan dia memiliki peluang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau mensalahkan sesuatu yang benar. Dia punya potensi itu. Dia punya kuasa itu. Menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berhak mendapatkan atau memberikan dan kebebasan kepada seorang yang harusnya dihukum. Hakim itu punya wewenang itu. Makanya berat kerja dari hakim. Saking beratnya kalau kita melihat ya statistik dari gaji-gaji para aparatur negara ini, termasuk ya misalkan PNS segala macam, itu yang paling besar gaji pokok dan tunjangannya itu secara tabel itu hakim, Pak. Ya. Lihat di Mahkamah Agung, ya lihat. Ini ada daftar tabel salary-nya per bulan itu berapa? Itu paling besar karena apa? Biar dia tidak merasa kurang dengan apa yang dia dapatkan dari penghasilan halalnya gitu. Kudu nama kedah nama gitu.
Dibandingkan profesi yang lain paling besar itu hakim. Berat memang tugasnya, Pak. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita menjadi orang yang ahkamul hakimin, itu akan mendapatkan kemuliaan hidup di masyarakat. Orang-orang pasti tahu dan bisa menilai mana hakim yang benar-benar dia jujur, mana hakim yang dia bermain di balik situasi yang terjadi. Orang pun bisa melihat. Walaupun kalau bisa tidak bisa kelihatan, pasti satu saat akan terbongkar dan tercium hal itu. Dan terakhir, Nabi Muhammad SAW berikan jaminan di antara orang-orang yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan diberikan naungan nanti di yaumil hisab, ketika di mahsyar diberikan naungan kepanasan, mendapatkan privilege yang luar biasa dari Allah, itu ketika ada seseorang yang menjadi imam yang adil, termasuk hakim di sini masuk dalam ruang lingkup imam. Yang adil ini mendapatkan luar biasa keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, dia dinaungi yang kita tahu nggak ada satupun naungan melainkan Allah mengizinkan untuk berikan naungan dari Allah secara langsung. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, mentadaburi mengenai surah At-Tin ini, dan tentunya kita mampu untuk menjadi seorang hamba yang beriman, sekaligus kita pun produktif dengan amal-amal saleh kita, yang harapan kita walaupun kita sudah tidak mampu untuk beribadah dengan sempurna, tapi pahalanya tetap sempurna gitu. Karena apa? Karena kita sudah membangun sistem, Pak, seperti itulah. Ya, kalau dalam masalah ekonomi mah pengusaha dan perusahaan mah kan kalau udah dibangun sistemnya, dia nggak kerja di sini pun ya income masuk aja kan gitu. Gitu ini juga ajrun gairu mamnun teh. Gitu. Dia sudah membangun sistem istiqomah, senantiasa beramal soleh, itu tadinya sedekah harian, senantiasa sedekah harian. Pada satu waktu memang lagi nggak ada uangnya, enggak, dia sedekah pada hari itu, tapi tetap Allah catat terus pahalanya. Karena apa? Ya karena istiqomah dalam beramal soleh gitu. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk meresapi bahwasanya hari akhir itu nyata adanya, dan kita bisa membuat kehidupan kita ini menjadi apik karena kita yakin kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah orang-orang yang adil dengan seadil-adilnya. Itulah jamaah sekalian mungkin tafsir singkat dari surah At-Tin ini. Kita tutup dan akhiri saja dengan sebelum ada pertanyaan dulu, Pak. Boleh kalau ingin ada yang ditanyakan atau yang ditambahkan, tafadhol masykura. Perlu dibuat Pak pertanyaan, Pak, supaya kita tetap mengolah. Iya. Saya tertarik, Pak, yang Bapak habis terangkan tadi, ada seorang yang rajin sholatnya, tapi dia kemudian disebut Finnar, ya, di neraka. Karena dia bersalah pada. Tapi di pihak lain pun ada yang mengatakan bahwa air wudhu itu menggugurkan dosa-dosa. Betul. Sholat, antara sholat itu pun menggugurkan dosa-dosa. Iya. Nah ini kan seolah-olah kontradiksi. Iya. Seolah-olah kontradiksi. Betul. Kenapa? Dia udah sholat. Ya. Dia sudah baca ketika Robbik Firli di antara sholatnya itu. Betul. Kenapa kok masih dikatakan dia sebagai ahli neraka? Iya. Nah ini kan makanya wajar itu, Pak. Betul. Saya sekarang lebih menginginkan lagi ke Pak Ustaz. Betul. Iya. Saya udah sholat kok. Iya, betul, Pak. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ya. Jadi bagaimana posisi seorang padahal dia dalam sholatnya minta maaf sama Allah, dia minta ampunan sama Allah, dia taubat, walaupun dia memang dalam kehidupan sosialnya dia buruk misalkan ya, apakah terampuni? Ada yang harus diketahui itu, Pak, taubat itu dibagi menjadi dua setidaknya. Ada taubat sama Allah dengan masalah-masalah, dengan dosa dan kesalahan itu yang khusus memang dia buat sama Allah. Ya. Jadi dia melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan sholat misalkan ya, dia abai terhadap waktu sholat, itu kesalahan tuh, tapi nggak ada urusannya sama orang lain, nggak ada urusan sama manusia kan, urusannya masalah itu, kesalahan dan dosanya itu langsung kepada Allah, dan itu bisa kita meminta maaf langsung kepada Allah dengan istighfar kita, dengan taubat kita, dengan penyesalan diri kita. Tapi kalau ada urusan dengan hakul adami, Pak, dengan hak-hak kemanusiaan, ketika kita pukul orang terus kita minta maaf sama Allah tanpa minta maaf sama orang itu, nggak diterima. Pasti akan ada balasan. Pasti orang itu akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia orang yang suka sholat, dia teh luar biasa, ke masjid doa yang ngawas Quran.
Tapi saya ditenggel. Dengan maaf acan. Sembung. Ya, misalkan isi bahasa kita ya. Nggak dihalalkan tuh. Dia mendapatkan kesengsaraan nanti, Pak. Makanya ada yang disebut muflis. Orang yang bangkrut, betul? Dia bawa banyak pahala sholatnya, dia bawa banyak pahala sedekahnya, dia bawa pahala-pahala saumnya, tapi ternyata pahala itu kosong, bahkan jadi minus karena banyak orang yang dizalim sama dia ketika hidup. Gitu Pak, paham ya? Nah, ini tetangga kan hakul adam ini harus diselesaikan, bukan hanya minta Rabbik firli ya Allah, Rabbik firli aku udah pukul ya Allah. Harus datang ke rumahnya, harus datang langsung meminta maaf, minta dihalalkan. Ya, kalau misalkan ada orang punya hutang, udah gitu dia soleh segala macam, sampai mati dia ke bawah hutangnya belum dibayar, urusan gak ini nanti di akhirat? Urusan. Makanya apa? Hakul adami, ya, hubungan dengan sesama, baik terhadap sesuatu yang pernah dia janjikan harus ditepati, sesuatu yang pernah dia zalim harus dihalalkan, harus dimintakan maafnya langsung kepada orang tersebut. Ya Pak ya. Nah jadi gitu Pak, dia tuh menjadi orang yang bangkrut, dia sholat, dia ini, tapi pahalanya semua akhirnya ditransfer ke orang yang pernah didoliminya dulu. Makanya saya nggak gebeg Pak bikin kayana. Kapungku di pasantren biasa sok jadi jajagoanan gitu, ningali batur gitu, mana nyentil gitu sama orang, kepikiran sampai sekarang, ya Allah kemana eta budak eta pernah ku saya kapungkur gitu, aduh keemutan bikin kayana. Ya, nah itu harus dicari Pak, harus ditelusuri gitu ta. Itu karena berkaitan dengan hakul adami. Takutnya dia nggak ikhlas dengan perbuatan kita, nah maka dia nanti menuntut di hadapan Allah, mau gimana kita? Ya, gitu Pak ya. Jadi ini dua-duanya harus dijaga dengan baik. Hubungan sama Allah, begitupun dengan hubungan dengan sesama kita. Segitu penginten ayat tambihana Bapak. Cekap ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup saja kajian kita pada subuh pagi kali ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin yang sedang diberi musibah khususnya di Cianjur, Jawa Barat, Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan Allah gantikan segala yang luput dari mereka dengan ganti yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih barokah. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan di antara orang-orang yang syahid, yang tertimpa musibah, Allah jadikan kematiannya sebagai kematian yang syahid. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, di antara saudara kami, keluarga kami ada yang sedang sakit, sehatkan ya Allah. Di antaranya ada yang sedang kesulitan, berikan kemudahan ya Allah. Di antaranya sedang meniti karir, diberikan kesuksesan dalam karir dan usahanya ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.